Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sobat Guru dan Operator, media informasi guru dan operator. Pada video kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru tentang usulan formasi P3K Guru Agama yang dibawa naungan Kemenak. Yang mana yang akan kita bahas hari ini adalah saling lempar tanggung jawab penyelesaian formasi P3K Guru Agama. Nah, hal ini kita dasarkan dari berita-berita yang beredar pada hari ini, di mana antara BKN, Kemenak, Kemendikbud, dan PPK itu saling menyalahkan antara kenapa formasi guru agama tidak ada pada P3K tahun 2021 ini. Mereka saling menyalahkan. BKN menyatakan bahwasanya data Kemenak adalah data yang kacau tentang guru honorer agama di seluruh Indonesia sehingga tidak bisa diproses. Sedangkan PPK mengatakan Kemenak tidak pernah mengusulkan formasi guru agama untuk PPK tahun 2021. Sedangkan Kemendikbud tidak mau berbagi formasi yang 1 juta formasi tersebut kepada Kemenak agar guru-guru agama bisa juga masuk dalam formasi PPK. Nah, kekacauan-kekacauan ini bentuk saling lempar tanggung jawabnya lembaga-lembaga yang menaungi masing-masing. Oke, simak terus videonya. Baik, sebelum kita kepada pembahasannya, bagi teman-teman, sobat-sobat sekalian yang belum membantu channel Sobat Guru dan Operator, silakan bantu dengan tekan subscribe, like, dan serta share video ini kepada guru-guru dan operator lainnya sehingga mereka tidak ketinggalan informasi. Pertama, kita kutip dari jpnn.com yang mana judulnya di sini adalah Seleksi P3K 2021. Kepala BKN sebut data guru agama di Kemenak kacau. jpnn.com Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Haria Wibisana mengungkapkan akan mengundang Kementerian Agama untuk membahas formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK di bawah naungan Kemenak. Upaya ini dilakukan untuk mencegah guru-guru agama melakukan mogok mengajar secara nasional. Segera saya undang rapat sekjennya untuk memberikan komitmen, kata Bima Haria kepada jpnn.com Senin tanggal 8 Maret 2021. Nah, ternyata dari gerakan-gerakan yang dimunculkan oleh guru-guru agama kemarin di sosial media, yaitu mereka menyatakan akan mogok secara nasional bekerja kalau formasi P3K tidak juga dimasukkan sampai akhir Maret, maka solusinya adalah mogok secara nasional. Maka BKN sangat cepat menanggapi hal ini karena kenapa? Mereka tahu jumlah guru honorer agama, khususnya adalah guru PAI itu jumlahnya banyak. Jika jumlah 100.000 orang itu mogok kerja secara nasional, maka pendidikan di Indonesia akan menjadi kacau. Maka BKN langsung menanggapi hal tersebut. Ternyata mereka juga takut guru-guru ini mogok. Nah, kita lanjutkan. Dia menjelaskan pekan lalu yang datang ke BKN hanya para staf Kemenak mengusulkan kebutuhan formasi guru agama PPK. Mereka tidak berani membuat komitmen untuk usulan kebutuhan formasi guru agama. Bima Haria juga menyebutkan saat usulan kebutuhan guru agama diajukan hanya pendidikan agama Islam, sementara agama non-Islam belum diajukan. Itu yang diajukan hanya guru PAI. Saya enggak mau kalau yang diajukan guru agama Islam saja. Bisa ribut, tegasnya. Nah, ternyata pegawai-pegawai Kemenak, Sekjen Kemenak ini sudah mendatangi PKN dengan membawa draft
guru-guru honorer. Jumlah guru honorer yang ada di Indonesia. Ternyata dalam draft tersebut hanya termuat itu guru PAI saja. Nah, melihat ini Kemenak tidak BKN tidak mau menerima karena BKN tidak hanya yang diusulkan itu tidak hanya guru agama Islam saja, tapi seluruh guru agama yang ada di bawah naungan Kemenak. Data Kemendikbud sangat lengkap, by name, by address, sedangkan data guru Kemenak tidak beraturan. Kemenak mau minta tambahan kuota guru P3K, kerjakan dulu PR-nya. Ini datanya mana? Apalagi guru agama non-Islam, enggak ada datanya, kacau cetusnya. Bima Haria menegaskan, bila sampai saat ini belum ada formasi P3K untuk guru agama, bukan kesalahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Kemendikbud, dan BKN. Semuanya dikembalikan pada Kemenak dan pejabat pembina kepegawaian PPK di masing-masing daerah. Saya butuh data berapa guru agama honorer, mereka mau ditempatkan di mana, itu yang tidak pernah bisa diberikan Kemenak, tegasnya. Oke, inilah bentuk saling lepas tanggung jawabnya atau saling menyalahkannya lembaga-lembaga ini terhadap formasi guru agama. BKN menyalahkan Kemenak karena tidak adanya data yang pasti yang dibuat oleh Kemenak tentang jumlah guru honorer agama yang ada di Indonesia. Ya, begitu juga dengan PPK yang tidak mengusulkan atau memasukkan guru agama dalam formasi P3K. Begitu juga dengan Kemendikbud yang tidak mau berbagi kuota dengan Kemenak untuk bisa masuknya guru-guru honorer agama dalam seleksi P3K tahun 2021 ini. Sedangkan Kemenak belum kelihatan upaya yang sangat maksimal untuk membantu guru-guru agama di Indonesia yang honorer ini agar bisa masuk ke dalam formasi P3K yang jumlahnya 1 juta lebih tersebut. Nah, kekacauan-kekacauan ini yang kita harapkan seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat. Karena kenapa? Kita sangat kasihan dengan guru-guru agama hari ini. Di saat guru-guru di bawah naungan Kemendikbud sudah sangat siap dan sering membuka situs belajar P3K seri mandiri, sedangkan guru agama hanya bisa menonton guru-guru tersebut belajar di situs Kemendikbud tersebut. Nah, hal ini yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah secepat mungkin guru-guru agama juga sudah bisa mendapatkan formasi dalam seleksi bidang P3K tahun 2021 ini. Kita lanjutkan beritanya. Berita selanjutnya ini adalah tanggapan Ketua Akpai mengenai berita yang tadi, yaitu berita yang mana BKN menyalahkan Kemenak dan meminta data guru agama ke Kemenak. Maka Ketua Akpai menyebutkan itu adalah salah alamat. Ya, ini beritanya dikutip dari jpnn.com. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau Akpai, Ahmad Budiman mempertanyakan alasan Badan Kepegawaian Negara BKN soal belum adanya formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi mereka, di mana Kepala BKN Bapak Bima Haria Wibisana mengatakan untuk kebutuhan formasi P3K dari guru agama harus menunggu usulan dari Kementerian Agama. Padahal Kementerian Agama melalui stafnya sudah menyampaikan usulan data-data nama guru honorer agama Islam ke BKN. Tapi dalam berita tersebut yang sebelumnya kami bacakan, BKN tidak mau menerima data yang dibawa oleh Kemenak itu
karena hanya memasukkan guru agama Islam saja. Kita lanjutkan. Data mengenai kebutuhan maupun penempatan guru agama itu sudah ada di Pemda dan Kemendikbud. Di lingkungan Pemda, data tersebut lebih valid, lengkap, dan akurat, kata Ahmad kepada jpnn.com. Ya, sebetulnya mengenai guru agama ini itu ada 3 datanya. Pertama, yaitu di Pemda. Yang kedua ada datanya di Kemendikbud, yaitu bagi guru-guru agama yang mengajar atau yang menghonor di sekolah negeri, tentu ada di data Dapodik. Dan selanjutnya ya ada di Kemenak, yaitu Kemenak ini hanya melakukan pembinaan-pembinaan setelah diangkatnya menjadi pegawai. Ya, makanya Kemenak tidak tahu menahu tentang jumlah berapa pastinya guru-guru agama yang honorer tersebut, karena datanya ada di Pemda dan ada juga di Kemendikbud. Nah, kalau semuanya hal ini BKN sudah bisa melihat, kalau mau duduk bersama mereka-mereka ini, seharusnya BKN tinggal hanya meminta Pemda untuk mengirimkan berapa jumlah guru honorer agama yang valid, dan juga bisa meminta datanya kepada Kemendikbud, yaitu melalui Dapodiknya Kemendikbud. Karena jumlah data guru honorer agama yang berada di sekolah negeri itu pasti terdata di dalam Dapodik. Kita lanjutkan. Jika BKN minta data kepada Pemda dan Kemendikbud, selanjutnya tidak sampai sepekan pasti sudah beres. Ya, betul. Karena mereka ini yang memiliki data. Jika diberatkan kepada Kemenak, tentu Kemenak akan kesulitan karena Kemenak tidak memiliki data yang valid tentang berapa jumlah guru honorer agama yang ada. Jika BKN itu meminta datanya kepada Pemda dan Kemendikbud, pasti akan cepat. Nah, hal inilah yang menunjukkan betapa tidak seriusnya mereka-mereka ini untuk membereskan formasi guru agama agar bisa ikut dalam formasi P3K tahun 2021 ini. Kita lanjutkan. Guru agama bekerja di lingkungan sekolah, baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB, yang notabene merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah daerah. Jadi akan lebih tepat bila pejabat pembina kepegawaian atau PPK di daerah yang mengusulkan ke pusat, sedangkan Kemenak dalam posisi sebagai pembina dalam pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, jika serius semua pihak serius mentuntaskan tentang isu atau permasalahan mengenai formasi guru agama tidak masuknya ke dalam formasi P3K tahun 2001 ini, jika mereka serius, maka bisa dimulai dari PPK tingkat daerah. Karena pasti PPK tingkat daerah sudah mengetahui berapa banyak guru honorer agama yang berada di sekolah-sekolah di Indonesia ini. Karena guru agama itu berada di lingkungan kerja pemerintah daerah, yaitu sekolah-sekolah negeri dan swasta. Pasti Pemda sangat mengetahui berapa jumlah pastinya. Untuk sekolah negeri, sudah tentu tidak akan sulit lagi menghitung berapa jumlah guru honorer yang berada di sekolah negeri, yaitu mereka itu terdaftar di Dapodik, ya, masing-masing sekolah. Sedangkan kalau diminta kepada Kemenak itu selama ini tugasnya adalah hanya melakukan pembinaan keprofesian berkelanjutan, ya, jika sudah menjadi pegawai. Kita lanjutkan. Kalau BKN minta data kebutuhan dan penempatan guru agama kepada Kemenak, itu salah alamat. Mestinya minta kepada Pemda dan Kemendikbud, pungkas Ahmad Budiman, sebelum Kepala BKN Bima
Arya Wibisana menegaskan dua alasan belum adanya formasi P3K untuk guru agama. Ya, ini adalah ya pernyataan Kepala BKN. Pertama, Kemenak belum punya data urat katanya. Makanya belum bisa guru agama itu masuk dalam status formasi P3K tahun 2021. Kedua, apakah PPK juga mau mengusulkan formasi P3K untuk guru agama di sekolah negeri? Ya, maka permasalahannya lagi bukan berada di Kemenak seharusnya. Permasalahannya adalah apakah BKN, PPK, dan Kemendikbud sudah mau serius atau belum mengikut sertakan guru agama dalam P3K tahun 2021 ini. Jika mereka serius, maka sesuai dengan kata Ketua Akpai tadi, tidak akan sampai sepekan permasalahan ini akan terselesaikan. Karena data yang diminta oleh BKN itu sudah ada di Pemda dan juga sudah ada di Kemendikbud melalui Dapodiknya. Jadi tunggu apa lagi? Seharusnya mereka tidak melantarkan guru-guru agama seperti ini. Ya, seolah-olah selama ini jika seperti ini kejadiannya adalah seolah-olah BKN, PPK, Kemendikbud dan bahkan pemerintah tidak menganggap bahwasanya keberadaan guru-guru agama tersebut. Ya, hal ini tentu sangat menyakitkan hati guru-guru agama di seluruh Indonesia. Maka timbullah gerakan yang tadi itu. Jika sampai akhir Maret tidak juga ada formasi guru agama masuk dalam formasi P3K tahun 2021 ini, maka seluruh guru agama di Indonesia akan serentak melakukan mogok kerja. Ya, mudah-mudahan jangan sampai hal buruk ini akan terjadi. Kita berharap ke depannya penyelesaian formasi guru agama di PPK tahun 2021 ini cepat terselesaikan agar tidak ada lagi guru-guru agama yang sampai saat ini masih kebingungan apakah status mereka diakui oleh negara atau tidak. Karena kenapa? Kalau demikian halnya seperti hari ini yang terjadi, yang ada formasinya adalah guru-guru di bawah naungan Kemendikbud saja, jadi pertanyaan besar bagi kami guru-guru agama ini. Apakah yang dimaksud guru tersebut adalah orang-orang yang mengajar di bawah Kemendikbud saja? Apakah guru-guru di bawah Kemendikbud saja yang dianggap sebagai guru tersebut? Terus yang di bawah binaan Kemenak itu bukan guru. Kalau seperti ini pandangannya, itu sangat menyedihkan sekali. Karena kenapa? Kita tahu pengorbanan guru-guru agama di seluruh Indonesia di sekolahnya masing-masing itu cukup besar. Itu sangat cukup besar sekali pengorbanannya. Mereka juga berjuang untuk menegakkan pendidikan Indonesia. Mereka juga berjuang di sekolahnya agar mencerdaskan generasi-generasi Indonesia ke depannya. Pekerjaan mereka sama. Pekerjaan guru agama dengan pekerjaan guru di bawah naungan Kemendikbud itu sama. Sama-sama, tidak ada perbedaannya. Kenapa ketika adanya peluang untuk menjadi ASN melalui P3K ini dibeda-bedakan sekali? Seolah-olah guru agama itu bukan guru. Ya, maka kita harapkan ada titik terang yang cepat dari pemerintah menyelesaikan hal ini. Bahkan kami berharap kepada Komisi 8 DPR RI ikut serta menangani hal ini, karena ini bukan isu kecil lagi. Jika sempat sampai tidak masuknya formasi guru agama di seleksi P3K tahun 2021 ini, maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang akan terjadi nantinya dalam dunia pendidikan Indonesia.
tentu akan berdampak buruk bagi pendidikan Indonesia. Jadi kami berharap pada pemerintah, kepada lembaga-lembaga yang menaungi hal ini, seleksi P3K tahun 2021, agar segera menyelesaikan formasi untuk guru-guru agama seluruh Indonesia, baik guru agama Islam maupun guru agama-agama yang lain, agar tidak terjadinya lagi diskriminasi terhadap guru-guru agama. Cukup beberapa hari ini kami merasakan sakit hati, karena kenapa? Kami hanya bisa menonton teman-teman kami, guru di bawah Kemendikbud, sudah menyiapkan diri untuk P3K, sedangkan kami seperti dianaktirikan atau bahkan dianggap tidak berada di Indonesia ini karena tidak dinaungi atau diurus dengan baik. Ditelantarkan begitu saja tanpa ada kepastian, bahkan lembaga-lembaga yang seharusnya menaungi ini malah saling menyalahkan data-data tersebut. Saling menyalahkan Kemenak dalam data yang tidak valid. Padahal jika mereka mau, data tersebut sudah tersedia di Pemda dan Kemendikbud. Ya, mudah-mudahan seluruh guru-guru honorer baik di bawah Kemendikbud maupun di bawah Kemenak yang hari ini berjuang untuk pendidikan Indonesia, yang sama-sama berkorban untuk pendidikan di Indonesia ini, seluruhnya bisa disejahterakan. Masih ada formasi, karena hari ini formasi yang sudah masuk di bawah Kemendikbud itu hanya 500.000 lebih. Masih tersisa lagi 400.000 lebih formasi yang kosong yang tidak diisi oleh Pemda. Maka kami meminta kemurahan hati Kemendikbud untuk mewakafkan atau menginfakkan kuota bagi guru-guru agama, agar guru-guru honorer agama juga bisa masuk dalam formasi P3K, agar guru-guru honorer agama ini juga bisa ikut seleksi P3K tahun 2021 ini. Jangan sampai yang sejahtera itu adalah di bawah Kemendikbud, dan nanti yang semakin sengsara dan selalu menyandang status honorer itu adalah di bawah guru-guru di bawah naungan Kemenak. Akan hancur dunia pendidikan Indonesia jika terjadi hal ini. Oke, mudah-mudahan kita berdoa secara bersama agar para pemimpin yang menaungi seleksi P3K ini dibukakan hatinya dan diberikan keputusan yang baik agar menyenangkan semua pihak. Kita tidak ingin seluruh guru agama di Indonesia melakukan mogok kerja, karena akan berdampak kepada siswa dan siswi kita di sekolah ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan seluruh guru honorer di Indonesia bisa disejahterakan dan bisa menyandang status yang jelas dengan adanya P3K, dengan lulusnya P3K tahun 2021 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.